Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Siang ini telah hadir Dr. Zaki Mita Kusuma Adi, spesialis penyakit dalam. Ya, beliau adalah dokter penyakit dalam di subdivisi endokrinologi metabolik dan diabetes di RSUP Dr. Karyati. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Dr. Edi. Sehat ya, Dok? Sehat, alhamdulillah. Dok, apa sih sebenarnya endokrinologi atau endokrin itu, Dok? Ya, terima kasih, Dr. Edi. Jadi endokrinologi merupakan salah satu cabang ilmu di dalam penyakit dalam, di mana endokrinologi adalah mempelajari sistem endokrin. Di mana sistem endokrin itu sendiri di dalam tubuh merupakan suatu sistem di mana yang mempelajari kelenjar di dalam tubuh yang mensekresikan hormon-hormon di dalam tubuh. Di mana hormon itu sendiri banyak sekali fungsinya di dalam tubuh, seperti dalam hal metabolisme karbohidrat, protein, kemudian lemak. Selain itu juga mengatur fungsi temperatur suhu tubuh, kemudian juga pertumbuhan, perkembangan. Selain itu juga termasuk dalam hal ini adalah reproduksi pada seorang manusia. Kalau kelainan dari endokrin, sistem endokrin apa, Dok? Oh iya. Jadi untuk kelainan di bidang endokrin banyak sekali ya. Sesuai dengan organ yang terlibat. Jadi organ-organ endokrin itu mulai dari kepala, seperti kita tahu, itu ada namanya hipotalamus, kemudian hipofisis, kemudian juga kelenjar tiroid, paratiroid, kemudian kelenjar timus, termasuk di dalam hal ini adalah kelenjar adrenal, kemudian ovarium dan juga testis. Selain itu juga kita di bidang endokrinologi juga mempelajari berbagai hal mengenai metabolisme di dalam tubuh, termasuk dalam hal ini adalah salah satunya adalah diabetes mellitus yang merupakan suatu kelainan atau gangguan pada seseorang akibat seseorang tersebut tidak dapat memetabolisme dengan baik glukosanya akibat dari penurunan jumlah daripada insulin maupun kerja daripada insulin. Gitu ya. Kalau di masyarakat ini yang akhir-akhir ini ya, Dok ya, yang banyak berkunjung ke panjenengan sebagai pasien, itu penyakit apa saja sih, Dok, yang paling banyak, yang paling sering? Iya, jadi di bidang endokrin sendiri yang sering kita jumpai di dalam masyarakat adalah mengenai diabetes mellitus, kemudian juga mengenai kelainan-kelainan di tiroid. Selain itu juga pada beberapa kasus juga kita temukan kelainan-kelainan di hipofisis maupun di kelenjar adrenal. Itu yang paling sering kita jumpai. Berarti salah satunya diabetes ya, Dok ya? Diabetes, ya. Kira-kira tanda awal untuk kita melihat, oh kita curiga ini diabetes, itu kira-kira apa sih, Dok? Ya, jadi seseorang dengan diabetes biasanya datang dengan kondisi hiperglikemi. Jadi kenaikan dari gula darah. Nah, seseorang dengan kenaikan gula darah ini juga harus kita cari tahu lebih lanjut sebabnya apa. Biasanya pasien datang kepada kita dengan keluhan bermacam-macam, Dr. Edi, untuk diabetes. Pasien merasa sering lemah, letih, lesu, kemudian sering pusing atau badannya tidak enak. Nah, kemudian seringkali pasien juga kemudian periksa sendiri atas inisiatif sendiri, periksa ke dokter layanan primer atau ke misalnya ke apotek untuk cek gula, ternyata gulanya tinggi. Namun tidak semua keadaan peningkatan gula darah itu selalu diabetes. Jadi untuk menegakkan suatu diagnosa diabetes mellitus ya, terutama tipe 2 yang seringkali kita jumpai itu, memang kita membutuhkan suatu pedoman, di mana yang pertama adalah adanya kenaikan gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 dan pasien harus ada gejala klinis atau gejala klasik dari diabetes itu, seperti polifagi, polidipsi, poliuri, maupun penurunan berat badan yang cepat. Selain itu juga adanya peningkatan dari glukosa darah puasa lebih dari sama dengan 126 ya, atau gula darah 2 jam pos pemberian glukosa 75 gram itu di atas sama dengan 200, atau adanya peningkatan daripada HbA1c di atas sama dengan 6,5. Itu yang kita sebut sebagai diabetes. Diabetes ya. Kira-kira pencegahannya apa sih, Dok? Ya, untuk pencegahan diabetes ya, dalam hal ini diabetes tipe 2 ya, Dr. Edi ya. Karena diabetes itu kan ada 4 tipe. Ya, diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional dan juga diabetes yang tipe lain. Nah, untuk diabetes tipe 2 ini memang
faktor risiko utamanya adalah orang-orang atau pasien-pasien dengan keadaan obesitas atau overweight ya, di mana akan terjadi resistensi insulin sehingga akan timbul resiko berkembang suatu saat untuk terjadinya suatu keadaan diabetes mellitus. Sehingga pencegahannya adalah yang pertama tetap kita dari faktor makanan terlebih dahulu, ya kita atur bagaimana apa yang kita keluarkan itu jumlah kalorinya sesuai dengan yang kita masukkan dalam hal ini makanan ya. Yang kedua adalah dari aktivitas fisik ya, berolahraga teratur. Kemudian selain itu juga kita yang paling penting adalah menghindari faktor-faktor lain yang bisa mencetuskan diabetes itu sendiri. Seperti contohnya kurang gerak, termasuk kurang gerak, kemudian hanya nonton TV di rumah, kemudian juga malas bergerak ya. Nah, itu termasuk salah satu yang sering merupakan faktor risiko untuk terjadinya suatu obesitas yang akan mencetuskan suatu diabetes mellitus. Ya, kalau misalnya ada orang awam ya dok ya, ada pasien datang, kapan sih kita harus periksa gula darah sewaktu atau gula darah tadi puasa? Ya, puasa. Seseorang datang ke kita pasti dengan ada keluhan. Ya, pasien mengeluh adanya lemas, gampang capek, mudah ngantuan, atau pasiennya juga sering lapar, sering haus, banyak kencing ya, terutama kencing pada malam hari. Sehingga dengan adanya gejala-gejala tersebut, terutama pada pasien-pasien atau orang-orang dengan adanya faktor risiko, misalnya adanya faktor keturunan. Nah, itu resiko untuk kejadian diabetes akan lebih besar, sehingga kita perlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan benar atau tidak seseorang itu menderita diabetes. Gitu. Kemudian ya dok ya, kalau kita lihat misalnya kita ada keturunan, apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut atau orang tersebut dok? Jika kita ada keturunan ya, terutama di usia-usia lebih dari 45 tahun ya, kita harus mulai aware. Ya, kita mulai istilahnya mulai memeriksakan diri kita sendiri, apakah ada diabetes pada diri kita ya. Terutama pada pasien-pasien dengan obes ya, berat badan yang berlebih, kemudian dengan pasien-pasien dengan kegiatan fisik sehari-hari yang kurang. Nah, itu merupakan faktor-faktor risiko untuk suatu saat bisa menjadi diabetes ya. Kalau terapinya misalnya yang paling ringan apa? Terapi yang paling bagus, kemudian terapi lanjutannya apa dok? Terima kasih. Jadi untuk terapi diabetes kita dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah terapi non farmakologik. Jadi kita tidak menggunakan obat-obatan. Yang kedua adalah terapi farmakologis. Nah, terapi non farmakologis itu tetap ya, semua pasien diabetes yang datang ke kita tetap kita anjurkan untuk terapi nutrisi medis. Artinya adalah kita bagaimana pasien tersebut bisa jumlah kalori yang dimakan tiap hari itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan, sehingga kita harapkan tidak terjadi suatu keadaan obes yang semakin bertambah berat. Nah, yang kedua adalah tetap aktivitas fisik. Jadi 1 minggu misalnya paling tidak 3-5 hari itu dipakai untuk olahraga, cukup 30-45 menit saja. 30-45 menit ya. Dan kira-kira olahraganya apa itu dok? Yang paling sebenarnya untuk olahraga sendiri adalah kita menyesuaikan dari kondisi masing-masing dari pasien kita atau orang tersebut. Misalnya usia tua ataupun usia muda itu berbeda. Yang paling bagus sebenarnya adalah olahraga yang sifatnya aerobik, seperti bersepeda, kemudian berenang atau jogging. Itu adalah olahraga yang dianjurkan sebenarnya. Tapi juga kita melihat kondisi dari masing-masing individu tersebut. Kemudian melanjutkan yang tadi ya Dr. Edi ya. Kemudian untuk terapi farmakologis kita bisa menggunakan dengan yang namanya obat anti hiperglikemi oral. Jadi obat-obatan oral. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan terapi-terapi injeksi atau suntikan yang tersedia saat ini. Bisa dengan insulin maupun terapi-terapi lain yang non insulin. Gitu ya dok. Sedikit mungkin kalau tiroid, mungkin apa yang bisa disampaikan dokter Zaki tentang tiroid? Ya, terima kasih Dr. Edi. Untuk penyakit tiroid juga seringkali kita jumpai ya. Setelah diabetes biasanya adalah
kelainan tiroid. Nah, kelainan tiroid ini kita pasti identiknya dengan kelenjar gondok. Ya. Itu benar sekali Dr. Edi. Ya. Jadi kelainan yang paling kita sering temui adalah kelainan peningkatan dari kelenjar tiroid itu sendiri, ya, atau namanya hipertiroid, maupun kelainan-kelainan kekurangan hormon tiroid. Dalam hal ini nama lainnya adalah hipotiroid, ataupun dalam keadaan lain adalah suatu keadaan tumor pada tiroid. Ya, itu yang sering kali kita jumpai. Gitu. Pencegahannya apa sih, Dok? Pencegahan atau gejala dan pencegahannya kira-kira apa, Dok? Ya, untuk gejalanya kita bedakan apakah dia suatu hipertiroid ataukah hipotiroid. Gejala dari hipertiroid atau peningkatan dari kelenjar tiroid adalah yang pertama, pasien seringkali merasa sering berdebar-debar, ya, mudah lelah, pasien sering berkeringat banyak, kemudian juga berat badannya kok semakin susut, semakin turun. Nah, padahal nafsu makan atau intake makannya pasien itu meningkat. Nah, kemudian pasien-pasien juga mengeluh sering buang air besar, sehari bisa 2-3 kali. Itu adalah gejala-gejala hipertiroid. Kemudian untuk gejala-gejala hipotiroid adalah pasien sulit konsentrasi, ya, kemudian berat badannya kok semakin bertambah berat. Selain itu juga pasien biasanya mengeluh sulit untuk buang air besar. Pencegahannya kira-kira apa, Dok? Pencegahannya kita ya tergantung dari sebabnya seperti apa. Karena penyakit tiroid itu ada sebagian besar karena suatu keadaan autoimun, Dr. Edi. Ya, seperti keadaan hipertiroid autoimun atau yang kita kenal sebagai Graves' disease, maupun keadaan hipotiroid autoimun atau Hashimoto thyroiditis. Itu merupakan suatu kelainan autoimun yang sering kita jumpai di dalam praktek sehari-hari. Begitu, ya. Demikian ya para pemirsa dari podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Tadi telah kita dengarkan Dr. Zaki telah panjang lebar menerangkan tentang diabetes dan tiroid. Semoga bermanfaat bagi panjenengan semua. Terima kasih ya, Dok, telah rawuh di podcastnya ID Jawa Tengah. Demikian Pak pemirsa telah kita saksikan tadi. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.